Pun kula terangno masalah hijrah ya, masalah walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum wa rizqan hasanah. Terus ayat niki turun dalam konteks hijrah sing nyata terkait ruang dan waktu. Terus kita tahu nak Madinah Mekah niku saniki dihitung 460 kilo, pinten 460. Jadi secara fisik jelas tiang hijrah niku menempuh jarak 460 kilo. Niku wonten sing dibunuh orang kafir, dibantai di tengah perjalanan. Ada yang mati normal karena kecapean. Sing ngalami niku sedanten tetap diwales Allah rupane napa swarga. Kemudian setelah tahun 10 Hijriah, nggih tahun pinten sedasa napa Hijriah, berarti Nabi sudah umur 62 hampir 63. Mergi kula nate ngitung nak umur nubuwahe Nabi 40 tahun. Teng Mekah niku 13 tahun dadi Nabi. Berarti Nabi pas hijrah niku tahun pertamane niku 53. Nggih, tahun pertamane hijrah niku berarti Nabi umur pinten? 53. Berarti kalau tahun ke-10 ya Nabi sekitar 62 nginjak pinten? 63. Nah niku ba'da Fatih Mekah niku tanggal 10 Ramadan tahun ke-10. Ya Fathu Mekah rata-rata ulama ngitung pinten 10 Ramadan tahun pinten ke-10. Niku Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Saiki ku ora ana hijrah sause secara fisik hijrah wis ditutup. Walakin jihadun wa niyatun. Sing ijau karek niat ambek jihad, ambek berjuang. Niki rungokno mawon nggih kula tak maca hadis-hadis sahih. Akhirnya Nabi ngendikan dari kesimpulan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara manahawu anhu. Sing darani wong Islam sing wong Islam liya selamat saka polahe tangane lan polahe lisane. Terus wal muhajiru te wong kang hijrah ning era badal fathi iku man sapa wonge hajaro kang gelem ninggal sapa man. Ninggal ma ing perkara naha kang nyegah sapa Allah anhu sanjane. Terus sinten mawon sing ninggal barang maksiat niku berarti statusnya disebut napa muhajir. Kemanane muhajir ninggal lah simanane nisbate fisik ya ninggal kota Mekah menuju kota napa Madinah. Berarti nak perilaku ge ninggal barang elek menuju barang napa apik. Dan itu setelah fathah, setelah Fathu Mekah disebut wal muhajir man hajara manahawu anhu. Sing darani wong hijrah iku sing ninggal apa sing dilarang apa. Pun niki riyen nggih terus niki dadi pengetahuan. Nah kemudian ada masalah-masalah politik ya, masalah-masalah macam-macam. Atau sak mangke misalnya kula nate neliti biografi sing wonten teng Quran. Niki ruwono tenan ya. Zaman Nabi Sugeng itu selalu ada daerah-daerah sing disebut Ardisu. Misalnya Usoyah riyen wonten daerah jenenge Usoyah, Dakwan, Ri'lan. Itu daerah-daerah sing dicap Nabi daerah buruk. Kemudian kalau era ulama-ulama Irak, di Irak yang saat ini terkenal itu ya dianggap Ardisu. Ke Irak yang sekarang itu bekas Babylon sing dulu kota sihir. Wama unsila alal malaka ini di Babylon apa Harut wa Marut. Terus macam-macam ya. Kemudian ulama itu khilaf, kalau Anda hidup di negara yang enggak prospek boleh pindah. Di mana di tempat Anda pindah itu menjadi nyaman beribadah. Ini rumah tenan, misalnya sampean ditakdir di kota Jakarta, pas kota, di situ misalnya banyak niklah, banyak maksiat. Itu terus misalnya terus pindah teng mriki teng Beduan misal teng desa. Tapi genti dosa ngrasani hasud, drengki. Dadi nek ning kutha dosane pornografi, nek ning desa dosane napa? Hasud, drengki, ngrasani macam-macam. Lah itu terus gimana? Ada ulama yang berpendapat jika semua bumi yang kamu katakan buruk buat tinggal malah ora ono sing nyembah pangeran, jadi sebaiknya gak usah pindah.
Betul usah apa? Pindah. Tapi kamu punya niat bahwa ikut mengisi Jakarta itu ben tempat itu ada yang soleh. Ya ada yang apa? Soleh. Wahakada. Dan itu pendapat ulama yang dibenarkan ila yaumil qiyamah. Karena kalah dengan bukti misalnya Australia pertama ada Islam ya baru kayak wong mahasiswa sing kuliah di sana. Mungkin sebagian juga ada jamaah tabligh, ada orang bisnis macam-macam. Sehingga Australia menjadi ada muslim dari minoritas lama-lama jadi komunitas ya, dari minoritas lama-lama jadi komunitas tertentu, lama-lama dimaklumi, mungkin lama-lama juga jadi mayoritas. Begitu juga ke Inggris. Pertama dulu orang Islam yang kono buruh, suwe-suwe sugih. Suwe kelar tuku Manchester City, tuku macam-macam, jadi bos, jadi napa? Bos. Wong kafire sing dadi napa? Buruh. Lho nggih to nggih. Pertama ki wong perantau-perantau suwe dadi wong sugih kados sinten Al-Fayyad niku. Al-Fayyad terus ilat Inggris nak darani Dodi napa? Fayyad. Niku ilat Arabe napa? Al-Fayyad. Wong sing akeh duwike wong Arab nak darani napa? Al-Fayyad. Duwike saking akeh. Fayyad itu melimpah. Nah, itu yang kita benarkan. Niki rungokno tenan. Karena kalau teori hijrah itu niki benro sampean. Biar teori yang bahwa hadisnya Nabi itu tidak main-main. La hijrata ba'dal fathi. Teori hijrah itu sudah selesai. Berarti teori hijrah secara fisik dari bumi buruk ke bumi baik itu sudah nopo selesai. Yang ada adalah walakin jihadun wa niyatun. Yang ada itu masih jihad dan niat. Jihad itu niat berjuang li'ilahi kalimatillah. Niat itu soalnya ngurip-ngurip agamanya Allah. Buat ini rungono tenan nggih ben sampean optimis. Sekarang kalau dibalik, misalnya orang yang sudah Islam di Inggris 10 merasa Inggris itu daerah Kristen, bu Anglikan, bu nopo-nopo, terus pindah nih Mekah. Berarti Inggris sama sekali gak ada Islam. Berarti kayak ngosong no bumi Allah, songko wong sing nyembah Allah sama sekali. Andai kan sampai anda baca hadis itu, tentu fatwa anda, misalnya anda jadi ketua MUI, Islam yang ada di Inggris 10 pindah saja ke Mekah. Yang di Papua yang minoritas pindah saja ke Jogja. Wah nanti yang sudah kadung ada Islam akan menuju daerah yang masih Islami agak dorong Jawa malah nguyai segoro kan, nguyai nopo segoro, segoro beban orang gue duit malah jadi beban wong akeh kan. Buat ini penting, makanya Nabi ngendikan walakin jihadun wa niyat. Nah ternyata hadis itu lebih benar. Ini ku era sahabat itu banyak yang ketika di Medina itu gak tertarik karena Islam banyak terus pindah ke Kufah. Itu yang melakukan itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pertama sahabat alim sing ninggalo Medina. Beliau hidup di Kufah. Akhirnya Kufah dan di sentral Islam, termasuk akhirnya pinter Imam Syafi'i yang pergi urip teng Mekah, teng Kufah. Pinter Syekh Abdul Qadir Jilani pergi urip teng Baghdad. Baghdad kuwi kawasan apa? Kufah. Mulane sanad-sanad Quran akhirnya pindah Kufah. Sampeyan saiki pikir, Quran anane Mekah Medina, tapi sanad aline teng pundi? Teng Kufah. Sanate Ibnu Katsir tok Kanjeng Nabi ku bulet. Mergo Abdullah bin Katsir niku ngaji bi Abdullah bin Sa'id. Abdullah bin Sa'id tese ngaji bi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngaji Ubay bin Ka'ab. Berarti muncul pinten? Ubay bin Ka'ab lagi ngaji ning Nabi. Cepet Imam Asim. Imam Asim tiang Kufah. Imam Asim di guru jenenge Abdurrahman As-Sulami. Ini langsung ngaji Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngaji sinten? Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pindah teng pundi? Kufah. Di Mekah sing pusat Islam sanate bulet tuke Kanjeng Nabi. Kufah sing adoh keng Mekah, adoh keng Medina sanate cepet mergi wonten sinten? Sayyidina Ali. Sebab itu terus Kufah jadi sentral Islam. Kufah, Basra, Baghdad itu satu kawasan sing saiki disebut napa? Irak. Syekh Abdul Qadir teng mriku, paham Imam Syafi'i pintere teng mriku, Imam Abu Hanifah pintere. Niku ngono tenan. Sehingga kita tidak perlu fatwa, misalnya orang Islam yang sekarang di Amerika, di Inggris, di Swedia, macam-macam. Asal jangan kecelakaan kayak di Swedia. Swedia itu agak kecelakaan. Pertama orang Islam di sana dikenal itu Islam Ahmadiyah. Di pertama sing gawa teng Swedia Islam napa? Ahmadiyah. Jadi langsung di Nabi loro. Semua angel udah danane. Itu satu-satunya daerah minoritas yang orang Islam pertama napa? Ahmadiyah. Jadi angel datang karena pertama yang datang Ahmadiyah.
Paham gitu, itu sampean bertahu titik perkara. Jadi hadis itu ada di Bukhari, di Muslim, Mang Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Jadi sudah ada teori kalau kamu nggak nyaman di satu daerah yang minoritas, kamu harus ke mayoritas. Tidak, ya kemana saja asal anda niat baik dan ada peluang baik, lakukan. Itu ada seorang tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah saat di sini bisa baik. Nabi ngendikan al ibad ibadullah wal bilad biladullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Negara ya wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Pokoke kowe anggere entuk apik ning kono ya semukim ning kono. Itu yang menginspirasi Islam Gujarat, manggon Aceh. Dagangan wis rabi barang macam-macam terus dadi Islam teng pundi? Aceh. Aceh sanak putune ponakane do ning Ampel, wis ning Ampel. Terus ono Raden Fatah pindah ning Demak, suwe-suwe tok Jipang Panolan, suwe-suwe terus tok Jogja, Sutawijaya, Hadi Wijaya, terus tok sampeyan barang niku wis endi sing ketemu, wis pokoke endi sing nyaman cocok, terus nomor faktore katut babon, mbok katut jago, wis pokoke angger cocok untuk ridane Allah nggih. Fahaitsu ma asabta khairan faqim. Di mana saja kamu menemukan kebaikan, faqim, maka kamu harus di situ. Maka kamu harus nopo? Di situ. Kalau tak cerita sejarah ben sampean ngertos betapa pentingnya teori hijrah itu dianggap selesai. Ketika Fathu Mekah, kalau cerita itu tidak bosan-bosannya. Ketika Fathu Mekah itu tahun 10 Hijriah disempurnakan oleh Abu Bakar. Klimaknya itu Mekah benar-benar dikuasai Sayyidina Umar. Sistem negara sudah jalan, negara dalam kendali Umar. Niku konco-koncone Sayyidina Umar sing asli Mekah niku disurati, yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman niku teng Azerbaijan, teng Tajikistan, sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari sing terkenal Al-Jami' Shahih sing aran kitab Bukhari, anak turune. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja, karena sholat di Masjid Haram itu sebagaimana 1000 nopo sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Niki rungokno tenan. Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akabiri sahabat, banyak juga yang pindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram, Baitullah. Tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al-Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci dan sholat di masjid Mekah sama dengan 1000 sholat. Tapi ilmu anal ardo lam utokodis ahad, dan kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi. Jadi ilmu anal ardo lam utokodis ahad, dan bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa inna ma yuqaddisur rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucikno wong napa? Amali. Bersama Al-Farisi rati walakin nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam, karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. Semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, delalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik barokah luar biasa. Konflik Sayyidina Ali Muawiyah, sahabat-sahabat yang buatan derek-derek menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Lah yang menuju Cina itu terus ada yang tersesat ke Selat Malaka. Itu terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali, urip teng Pasai, teng Aceh, teng Sumatera yang jelas. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali, karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali. Di Kuduro. Jadi akhirnya artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum nyembah Allah. Itu paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan, dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori Dabul Anbiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan. Itu malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid, itu malah perkara. Lalu kalau anggar ngomong santri-santri kalau kira usah urip ning Rembang mau ngalim pirang-pirang mesti mahjub. Dadi kiai ning Irian Jaya dan ning Papua kan iso kiai ke level provinsi Pak perkara itu kan.
Jangan-jangan kita sekarang dicoba pangeran hasud itu mergo gawane nguyai segoro. Paham ya, tahsilul hasil. Jadi paham ya, jadi ini penting. Meskipun kita mungkin nggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia itu barokah fatwane Salman Al Farisi dan beberapa sahabat. Annal ardo lam tuqaddis ahada, bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan. Bukti ini Abu Jahal lahir di Mekah, uripe di Mekah, kelakuannya prakaru-karu. Semua Madinah lahir di Yasrib, pedalaman. Jadi sahabat nopo Ansor. Semenjak itu sahabat itu gak pati fanatik urip di Mekah. Mulai sahabat akabir sahabat ada yang hidup di Mekah. Mulate sanate Abdullah bin Kasir sing wong Mekah. Tuke Kanjeng Nabi dhisik Imam Asim sing uripe teng Kufah. Lha iku sirine kena apa Imam Asim uripe ning Kufah tapi luwih populer timbang qiraae napa Ibnu Katsir. Mergo sanate luwih cepet tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran dadi kersane. Lha kowe ora ro karepe Imam Asim wong ndi ora ro. Ibnu Katsir wong ndi ora ro. Pokoke roe juara untuk hadiah wis. Wong seneng Quran kok ngono tok piye. Mbok gedhingi yo dosa, mbok dukung yo tambah dosa ya wis mbarno. Tapi kaya ben roh duduk perkara. Paham ya, terus kula suwun enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Lah hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Nah begitu juga sekarang ke mall misalnya, orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rada enak, itu juga termasuk jihad dan niat ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca, memang saya benar-benar baca kitab buatan akal-akalan kulo. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tausiah alal ahli, agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami mawon nih, mboten saya nyontokno wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar. Dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud. Ya sudah membaca subhana rabbiyal azim, itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati, kamu nggak usah pakai status itu anak kamu sebenarnya mangan tau ora itu goblok ya, itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafadzkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar, sudah bisa sujud. Ini spesial, sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah anak senengnya jajan ya jajan no, nak senengnya mangan enak kayak mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat, pertama nyetel tip yo disilai tanggane sing ra salat, sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem medek nih bar maghrib untuk TV haram, dolanan haram, anaknya trauma. Tua-tua anak nakal, mergo mulai cilik ra tau ngidolakno napa bapak. Nah ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi itu nak sholat niku ditumpai Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak sholat padahal dijak numpai Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jiruan. Jiruan ku kirek anak asu cara mriki lho. Kirek jiruan Mas. Mergo Hasan Husain itu dolanan napa? Asu. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan pedhit itu mlebu kamar rata amuk, ijek enteng dhewe sik Hasan Husain itu dolanan ada aswad. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat nopo tauhid. Lagu sing disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kowe nak pancen nabi tenan, ulama tenan, kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibihi, dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi aqibihi, ning turunane Ibrahim.
Ngeri Nabi. Ismail lu gak paham apa-apa blas, tapi tidak bangun Ka'bah. Padahal dia tidak paham. Aris yang sekarang jadi hijir Ismail, kabeh ulama mulai Aris itu dhisik nggon nyancange wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Jadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris, omah-omahan nggon wedhus sinten? Ismail. Ibrahim orang loro itu ngi kota suci, semenenge ada mergo saking mau ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian, kulo nu hormat be anak, tapi ya diloro, bahkan keluarga saya yang lebih tua di bangsa yang loro. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak, pikiran saya itu sederhana, saya pasti mati, setiap saat saya mati, dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati. Ya tapi ya itu memang nggak populer. Bojoku pancen tak tanam, no. Jogeman wani anak kualat kita omongin. Jadi memang kan gak lazim, tapi saat tanamkan terus. Jogeman ke wani anak nopo kualat. Orang kan bilang anak jawani wong tua kualat. Ora iso cara anak iku ora mukallaf. Jadi gak bakal kualat nek wani ku wong kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan indah wah. Kowe dosa wis pek. Jadi cara kula wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini ada aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallaf kan. Paham ya? Jadi kalau suwon latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulane kula nu ora seneng wong khawarij. Wong khawarij itu wong paling gak ngregani la ilaha illallah. Anggere ana wong dosa gede atau maksiat dianggap wis metu sangka iman. Padahal iman itu tidak bisa dibatalkan. Iman itu tidak bisa nopo dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya.